Sama lah, jadi ini kan kita sudah biasa berbeda gitu, dan jangan diinterpretasikan. Yang penting yang dimaksud taat kepada pemerintah itu bukan berarti lebarannya sama gitu ya. Jadi baik yang lebaran dari ini maupun besok itu ya sama-sama taat kepada pemerintah. Ini yang harus kita tekankan, karena alhamdulillah berjalan lancar dan jamaahnya meludak sampai di jalan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polantas dan juga RT RW di sekitar Menteng ini yang telah mengizinkan jalannya ditutup untuk kepentingan sholat id pada pagi hari ini. Dan saya minta maaf pada pengendara yang mungkin perjalanannya terganggu karena jalannya ditutup. Yang kedua, saya mengucapkan selamat Idul Fitri tahun 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin untuk yang sudah melaksanakan Idul Fitri hari ini, dan untuk yang baru akan melaksanakan besok, saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa terakhir, dan besok kita bisa bersama-sama lebaran. Saya kira itu. Pak, untuk makna Idul Fitri bagi Bapak sendiri di tahun ini seperti apa? Ya, tadi sudah dijelaskan dengan si khotib dengan sangat bagus ya. Id itu artinya kembali dan yang terulang-ulang. Jadi ini sebetulnya peristiwa tiap tahun selalu terjadi, dan kesempatan kita untuk melakukan semacam recharging ya, untuk mencas kondisi spiritual kita, mental kita, kemudian juga membuat perenungan-perenungan, kemudian bisa menatap ke depan yang lebih cerah. Mudah-mudahan dengan begitu maka kehidupan kita ke depan bisa semakin lebih baik, baik kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Saya kira itu makna dari khutbah Id tadi yang disampaikan, terutama juga menyinggung tentang pentingnya kita terus menjaga silaturahmi sesama, dan juga terus mendukung program-program pemerintah yang baik, termasuk tadi menyinggung tentang ketahanan pangan, keamanan sekarang sedang didorong tentang food security ya, karena kita tahu bahwa persoalan yang paling utama itu adalah soal makan ya. Karena primum vivere des inde filus pare katanya. Jadi kenyang dulu baru berpikir. Orang kalau berpikir dalam keadaan lapar, nanti yang dipikir bagaimana kenyang. Termasuk korupsi itu adalah orang-orang yang berpikir karena keadaan lapar dalam arti spiritual. Karena itu marilah kita dukung program-program yang betul-betul memberikan masa depan bangsa Indonesia ini, generasi muda depan itu jauh lebih baik dibanding kita sekarang ini. Pak, kemarin kan Pak Menteri Agama sempat menyampaikan meskipun ada perbedaan hari lebarannya, ini tetap kita harus merayakan kemenangan bersama-sama. Mungkin dari Pak Muhadjir pesannya seperti apa? Sama lah, jadi ini kan kita sudah biasa berbeda gitu, dan jangan diinterpretasikan. Yang penting yang dimaksud taat kepada pemerintah itu bukan berarti lebarannya sama gitu ya. Jadi baik yang lebaran dari ini maupun besok itu ya sama-sama taat kepada pemerintah. Ini yang harus kita tekankan, karena saya lihat ada kecenderungan dimanipulasi seolah-olah yang tidak ikut lebaran besok itu adalah yang tidak taat kepada pemerintah, kemudian pakai Al-Qur'an gitu ya. Itu itaku atiullah wa rasul wa ulil amru minkum. Bukan itu urusannya. Ini juga bukan soal taat kemudian harus semuanya bareng, itu bukan. Ini yang perlu saya sampaikan. Karena apa? Karena masing-masing sudah punya argumen dan sama-sama kuatnya gitu. Dan itu sangat dimungkinkan. Kemarin Pak Quraisyihab dalam memberikan ceramah di istana itu sangat jelas ya. Itu beliau memaknai di dalam Al-Qur'an itu tentang menyaksikan syahadah ya. Itu itu Pak? Waman syahida minkum syahra fayasumuh, barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan maka hendaknya dia berpuasa. Syahadah itu bisa berarti melihat, bisa berarti menghitung atau melihat dengan pengetahuan gitu. Seperti asyhadu alla ilaha illallah, kita bersaksi kepada Allah itu tidak karena melihat Allah kan, karena kita keyakinan, karena kita akal sehat kita menyatakan bahwa ada Tuhan itu, tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita bersyahadat sama itu. Jadi ini soal perbedaan metodologi yang saya kira tidak perlu dipertajam. Untuk tahun ini Muhammadiyah sudah menggunakan
tajdid baru ya, hasil tajdid, hasil kajian pembaharuan, yaitu kita menggunakan namanya kalender Hijriah Global Tunggal. Artinya bahwa sekarang untuk wujudul hilal itu tidak, jadi keberadaan hilal itu tidak hanya diukur di wilayah tertentu, ya, tetapi berlaku seluruh dunia. Ya, kebetulan tahun ini tanggal 1 hilal itu muncul di Alaska. Jadi ketika tanggal 1 muncul di Alaska, maka untuk seluruh dunia berlaku itu, ya, tidak hanya di Alaska saja. Dan itulah perbedaannya antara wujudul hilal yang lama, yang itu terbatas untuk Indonesia, sekarang wujudul hilal itu berlaku untuk seluruh dunia, dan sekarang sudah diratifikasi lebih dari 10 negara ya untuk kalender Hijriah Global Tunggal itu. Kira-kira itu. Bang Alim, gue dikit. Ya tadi soal ketahanan pangan saya kira bagus, sudah menyampaikan menyisir surat Yasin itu tentang termasuk berkaitan dengan pangan kan, keberadaan bahwa kita di bumi ini dijamin oleh Allah, sumber-sumber rezeki itu berasal dari Allah, gitu ya. Termasuk juga protein hewani itu juga sudah disinggung kan dalam surat Yasin. Saya kira sangat jelas dari pihak hakim. Silakan Pak. Ya. Kenapa Pak ikut sholat Idnya di sini? Oh, saya ini anak Muhammadiyah, saya anak Mualimi, Bang. Saya anak ikatan pelajar Muhammadiyah, saya pemuda Muhammadiyah dari dulu. Jadi kalau mungkin karena baru kali ini, karena saya dengar Iza yang khutbah. Kalau Iza yang khutbah saya suka dengar. Jadi saya bisa berkumpul dengan para senior di sini, teman-teman semua di sini. Kami ini AMN, Angkatan Muda Muhammadiyah. Kalau saya AMN, Ali Mukhtar Ngabalin. Bang Alim memaknai Idul Fitri tahun ini sendiri seperti apa? Yang paling pertama, tadi kita harus pahami benar bahwa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Jangan pernah karena perbedaan hal-hal yang sifatnya furu'iyah, pandangan, pendapat, kemudian membuat kita tidak bersatu. Di tengah-tengah situasi global yang sangat mencekam hari ini, kita harus bersatu. Kita harus memberikan dukungan penuh kepada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah agar persatuan dan kesatuan bangsa itu harus kuat. Kalau itu ada di tengah-tengah kehidupan, karena saya percaya bahwa umat Islam yang begini banyak dan mayoritas selalu menjadi mercusuar, selalu menjadi teladan bagi saudara-saudara kita yang lain. Begitu juga dengan kaum muslimin yang besok melaksanakan Aid, seperti yang tadi disampaikan oleh Maha Guru kita, Bapak Profesor Muhajir. Ya, oke, cukup. Oke, siap. Syukran. Terima kasih banyak. Syukran. Barakallah.